Man darf sich nicht hinter seinem Rechner verstecken. MX hat das schon begriffen. Die größten Sicherheitslücken, die liegen nicht auf Programmen oder Servern. Die größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Du hackst Menschen? Exakt. Die effektivste aller Hackermethoden, die große Kunst der Täuschung. Social Engineering. Der Mensch ist von Natur aus gutgläubig und konfliktscheu. Beim Social Engineering reizt einfach diese beiden Komponenten aus, so bekommst du alles, was du willst. Passwörter, geheime Informationen, Zugangsdaten. Hunger? Watch and learn. Sorry, dort entlang, Schatz. Hier fehlen 2 Schokodonuts. Bezahl doch nicht für den Scheiß und bekomm nichts dafür. Ist doch ein neues Angebot, hä? Zahl 10, Krieg 8. Und die mit Schoko waren nicht dabei. Das will ich hier wohl nicht hier stehen. Wer hat nicht bedient? Die Blonde da hinten. Komm, vielleicht holen wir einfach mal einen Geschäftsführer. Also, geht doch. Schönen Abend noch. Di video tadi, teman-teman sudah melihat sekilas nih tentang social engineering. Jadi sebenarnya social engineering ini apa sih? Hai semuanya, balik lagi di Tech Me Up Indonesia. Aku Krisan dan hari ini aku akan membahas tentang social engineering. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di episode kita sebelumnya kita udah sempat membahas tentang cyber security nih. Menurut BSSN, cyber attack itu dibagi jadi 2 kategori. Yang pertama adalah serangan teknis dan yang kedua adalah serangan sosial atau yang biasa disebut sebagai social engineering. Pengertian social engineering sendiri adalah tindakan pencurian informasi dengan cara memanipulasi korban, ya. Karena social engineering ini tidak memiliki interaksi terhadap jaringan atau sistem, jadi dikategorikan sebagai serangan non-teknis. Social engineering dianggap sebagai seni dalam meyakinkan korban untuk memberikan informasi krusial dan menjadi salah satu cara paling umum di balik beberapa serangan hacker paling terkenal. Nah, teman-teman bisa cek nih di video berikut ini yang menunjukkan bahwa bagaimana seorang hacker ini bisa masuk ke dalam sistem sebuah perusahaan hanya dengan meminta karyawan membuka website palsu. Sosial media juga kerap kali jadi alat untuk pelaku kejahatan melakukan social engineering nih teman-teman. Terutama bagi masyarakat awam, kita itu sering kan upload foto atau video yang kita upload itu bisa dimanfaatkan atau dipakai oleh orang lain. Perusahaan-perusahaan besar sekalipun itu terkadang kurang melihat pentingnya bahwa titik paling lemah yang sering diserang para hacker itu bukan sistem perusahaan, tapi justru dari sumber daya manusia. Nah, ada 3 tipe social engineering. Yang pertama adalah human-based social engineering. Mulai dari pura-pura menjadi orang lain, nguping, even mencari informasi atau nota dari tempat sampah itu termasuk dalam human-based social engineering. Teman-teman kalau misalnya pernah mengalami orang tua dari teman-teman itu menerima telepon dari pihak tidak dikenal yang mengaku sebagai kepolisian dan menginformasikan berita palsu dan meminta sejumlah uang dari orang tua teman-teman, itu disebut sebagai reverse social engineering. Dan yang terakhir adalah piggybacking atau tailgating. Jadi piggybacking ini adalah teknik mempengaruhi orang yang punya akses untuk membukakan akses ke kita. Nah, yang kedua itu ada computer based social engineering. Jadi computer based ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah phishing. Kalau phishing ini tuh lebih ke fake email gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah pernah menerima email-email palsu yang memancing teman-teman untuk membuka situs website, email tersebut adalah email phishing. Nah, yang kedua itu juga ada yang namanya spear phishing. Jadi satu tingkat di atas phishing, yang berarti adalah phishing untuk target-target tertentu. Jadi mereka sudah research terhadap target tersebut, mereka ingin menyerang orang tersebut dan mereka akan menggunakan email phishing. Selain email, itu juga ada website teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat nih website klik BCA gitu ya, tapi dengan spelling yang salah, itu adalah contoh website phishing teman-teman. Social engineering terakhir adalah mobile based social engineering. Kalau mobile based ini semuanya berhubungan dengan aplikasi teman-teman. Pembuatan aplikasi palsu yang menyerupai atau replikasi dari aplikasi yang asli. Contohnya ketika teman-teman login di aplikasi tersebut, informasi login teman-teman yang kredensial ini akan langsung dikirimkan ke hacker pemilik aplikasi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya sebelum mendownload dan memasukkan informasi yang kredensial.
Nah, yang kedua adalah repackaging aplikasi yang asli gitu. Jadi maksudnya apa sih? Aplikasi yang asli ini di-download oleh para hacker, kemudian di-repackage dan dibungkus dengan malware-malware yang bisa membocorkan login atau informasi kredensial teman-teman gitu. Bisa jadi teman-teman itu mendownload aplikasi yang sebenarnya sudah ada lapisan malware-nya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati nih dengan yang satu ini. Dan yang ketiga adalah aplikasi security palsu. Jadi awalnya mungkin teman-teman udah berniat baik ya, pengen HP teman-teman atau gadget teman-teman itu lebih secure, tapi ternyata karena aplikasi yang di-download ini palsu, jadinya ya malah nggak melindungi apa-apa dan malah justru mempermudah para hacker untuk mencuri informasi kita. Para pelaku hacker ini kenapa sih sampai melakukan social engineering gitu? Yang pertama pasti karena mereka ingin mencuri data atau informasi yang kredensial dan akhir-akhirnya pasti ada hubungannya dengan menarik sejumlah uang dari korban. Karena social engineering ini melibatkan manusia ya teman-teman. Jadi biasanya para hacker ini akan berusaha memanipulasi emosi dari teman-teman, baik dari sense of urgency, kemudian dari rasa ketakutan, rasa panik, sehingga teman-teman akan dibuat bertindak ceroboh dan gegabah. Jadi teman-teman harus bisa lebih aware lagi ketika kondisi atau situasi ini bisa terjadi sama teman-teman gitu. Sekian episode Tech Me Up tentang social engineering kali ini. Semoga bisa meningkatkan awareness tentang social engineering untuk teman-teman. Nah, aku juga say thank you ke Kotex Chic and Fun yang sudah membantu ataupun support kita untuk video-video kita dan konten-konten kita ke depannya. Nah, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini dan juga loncengnya, karena kita akan adain Techminar nih teman-teman, dan juga giveaway di video-video kita ke depannya. Jadi stay tune terus, pastikan teman-teman join dan ikut partisipasi acara kita. So, as always, keep happy, stay healthy, dan tetap produktif. Bye-bye!